hasratku, rinduku, memuji, memuliakan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Untuk kali ini saya mau mengajak kita belajar dari pertanyaan yang sampai kepada saya. Pertanyaannya tentang Raja Nebukadnezar. Nah, pertanyaannya, apakah Nebukadnezar itu benar-benar makan rumput dan menjadi seperti binatang? Nah, itu ada kisahnya di dalam Daniel pasal yang keempat seluruhnya. Ya, jadi kisahnya kira-kira begini: menyombongkan diri dan menganggap bahwa semua yang terjadi adalah karena kekuasaan yang ia miliki. Semua kemajuan dalam kerajaannya, bahkan kerajaan-kerajaan lain yang berhasil dia taklukkan, itu karena kehebatan, kekuatan, dan kemegahannya. Lalu kemudian Tuhan menghukum dia dan menjadikan dia seperti binatang selama 7 tahun. Dan akhirnya hal itu benar-benar terjadi dalam hidupnya, yang pada akhirnya nanti dia mengakui bahwa Allah lah yang benar, Allah itu yang maha tinggi. Kisahnya di dalam Daniel pasal 4, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Namun saya akan bacakan beberapa ayat saja bagi kita, supaya kita tahu kisahnya secara mendasar. Daniel pasal 4 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat ke-33, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput. Bapak Ibu, ayat yang barusan kita baca, ini konteksnya adalah pengakuan Raja Nebukadnezar sendiri bahwa Allah lah yang benar. Dia pernah menjadi sombong, kemudian Tuhan menghukum dia, mengalihkan kekuasaan, kerajaan, kebesaran itu kepada orang lain. Ia sendiri dihalau menjadi seperti binatang, akan makan rumput, dan dia tidak berada di antara manusia, dia berada di antara binatang-binatang. Dia menjadi seperti lembu, dia menjadi seperti burung Raja Wali, dan seterusnya dan seterusnya. Ini pertanyaan, apakah ini benar-benar terjadi, atau sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa orang, ia mengalami keadaan-keadaan dan tinggal di pedesaan, pedusunan, atau tempat terpencil. Ada dua pandangan yang menafsirkan tentang keadaan yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar ini. Pandangan yang pertama menganggap bahwa ini benar-benar terjadi. Ia menjadi seperti binatang, ia makan rumput, dan dia mengalami keadaan-keadaan sebagaimana layaknya binatang. Tetapi ada pandangan yang kedua yang di zaman modern ini mencoba mencari hal-hal yang bisa masuk secara akal, ya. Mereka berkata bahwa ini tidak benar-benar terjadi, namun ia meninggalkan istananya dan semua urusan kerajaan dan hidup sebagai petani kecil selama 7 tahun, atau bisa kita katakan hidup membosankan di pengasingan, di pedusunan. Tetapi pernyataan sederhana dari teks ini diterima secara umum. Ini yang terjadi di zaman modern ini. Jadi pandangan yang pertama tadi mengatakan ini benar-benar terjadi, ia menjadi seperti binatang. Pendapat yang kedua berkata, oh tidak, dia meninggalkan istananya, dia mengalami keadaan yang membosankan, dia pindah ke daerah terpencil, ke pedusunan. Jadi dari dua pandangan ini saya punya pandangan untuk yang pertama. Saya yakin dan percaya bahwa ini pekerjaan Allah dan ini benar-benar terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Walaupun ia tidak sungguh-sungguh menjadi binatang, tetapi disebut dia seperti binatang. Dia dihalau dari antara manusia dan dibawa ke tempat yang layaknya
kepada binatang. Jadi dalam terjemahan-terjemahan lain, dalam bahasa Inggris, dia dihalau, dia diusir, driven ya, di dalam bahasa Inggris. Dia dibawa dari tempat istananya ke tempat yang lain, dan kekuasaan atas istana, kekuasaan atas kerajaan itu diberikan Tuhan kepada orang lain. Itu yang terjadi kepada Raja Nebukadnezar. Dia bukan hanya meninggalkan istana lalu menjadi petani di suatu pedusunan di daerah terpencil. Saya lebih percaya dan yakin bahwa dia mengalami keadaan-keadaan gangguan jiwa. Tuhan mengubah keadaan hidupnya, Tuhan mengambil alih kerajaan itu yang dia pimpin, diberikan kepada orang lain, dan ia sendiri mengalami gangguan jiwa, sehingga dia mengalami pikiran-pikiran sebagaimana layaknya binatang, sehingga dalam keadaan seperti itu dia bisa saja makan rumput seperti lembu. Jadi dia mengalami keadaan yang disebut sebagai ODGJ ya untuk sekarang, orang dengan gangguan jiwa. Dia mengalami gangguan jiwa sebagai hukuman Allah kepadanya karena dia telah menyombongkan diri. Lalu pada akhirnya setelah masa 7 tahun, kerajaan itu dikembalikan keadaannya yang semula. Dia diberikan kewarasan kembali oleh Allah dari keadaan jiwanya yang terganggu, ODGJ. Tuhan memulihkan keadaannya dan mengembalikan kepadanya kerajaan itu. Sampai dia mengakui di ayat yang terakhir pasal 4 itu, Daniel pasal 4 disebutkan di situ, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi dia sendiri mengakui bahwa dia pernah congkak, bahwa dia pernah sombong, tetapi pada akhirnya dia mengakui Allah lah yang benar. Jadi itu kira-kira tafsiran yang bisa saya bagikan untuk kita. Lalu ada hal penting yang saya mau sampaikan. Mungkin di tafsiran-tafsiran lain, para pendeta lain jarang memberikan di bagian terakhir apa pesan rohani. Saya mau sampaikan beberapa pesan rohani kepada kita, bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa saja memberikan kekuasaan, kerajaan, pimpinan kepada seseorang, dan dia bisa mengambil kekuasaan pimpinan itu apabila seseorang tidak berkenan kepadanya. Apabila seseorang itu telah menjadi congkak dan sombong, lalu Allah tidak berkenan, Tuhan bisa mengalihkan, memberikannya kepada orang lain, yang mana Tuhan bisa berkenan kepada orang lain itu. Itu yang pertama, Allah itu berdaulat, Allah itu benar, Allah itu adil adanya. Kita harus percaya itu. Dalam keadaan-keadaan apapun, kita jangan pernah sombong. Jadi Allah yang berdaulat, itu yang pertama, kita harus percaya. Oleh karena dia Allah yang berdaulat, dialah Allah yang dipuji, dialah Allah yang ditinggikan, dialah Allah yang disembah, Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa dalam hidup ini kita jangan menyombongkan diri. Kita harus menyadari bahwa segala kekuasaan, apa yang boleh kita miliki sekarang, apa yang kita dapatkan sekarang, itu berasal dari Allah adanya, dari Allah Tritunggal, dari Tuhan Yesus Kristus. Untuk kita orang-orang Kristen, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah berdaulat, dan kemudian kita merendahkan diri kepadanya, dan kita jangan pernah menyombongkan diri. Ini pemberian Allah yang harus kita jaga dengan baik, yang harus kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Allah. Raja Nebukadnezar telah menjadi sombong, dan dia dihalau menjadi orang gila, orang tidak waras, orang yang dihalau dari masyarakat pada umumnya menjadi seperti binatang. Dia mengakui itu dan dia mengatakan Allah lah yang benar. Jangan sampai hal itu terjadi kepada kita. Kalau sesaat kita diberikan sesuatu yang megah, yang baik oleh Tuhan, kita pergunakan itu untuk memuji, memuliakan Dia. Kita merendahkan diri di hadapannya, bukan untuk menyombongkan. Jadi kalau Tuhan telah memberikan sesuatu kepada kita, jangan sampai kita mempergunakannya untuk merendahkan orang lain, untuk menekan orang lain, untuk merugikan orang lain. Justru karena pemberian Allah kepada kita, kita pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah,
untuk menolong orang lain, untuk memberikan bantuan-bantuan kepada orang lain, untuk menimbulkan efek positif, hal-hal baik kepada orang lain. Itu maksud Tuhan. Pada akhirnya semuanya itu kita pakai, kita persembahkan kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Itu yang kedua. Yang pertama, Allah itu berdaulat, maka kita harus merendahkan diri di hadapannya. Yang kedua, kita jangan sombong ya atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian kita harus mengakui dan menyembah Allah selama-lamanya. Allah tidak perlu dibela, Allah tidak perlu ditolong. Justru Allah yang menolong kita, Allah yang membela kita, Allah yang berdaulat, Allah yang kuat. Jadi ini terjadi kepada Daniel ya, ketika Raja Nebukadnezar menyombongkan diri, Daniel tidak perlu membela Allah, tetapi dia hanya berkata bahwa kami ini hamba-hamba Allah. Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego, mereka berempat orang-orang buangan yang berada di kerajaan Nebukadnezar, telah merendahkan diri kepada Allah, dan Allah telah menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan mereka. Dan pada akhirnya raja di dalam kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar, mengakui kedaulatan Allah. Biarlah hidup kita ini, biarlah keberadaan kita ini, kita mengakui terus kedaulatan Allah. Kita menerima, kita mengakui bahwa apa yang kita peroleh saat ini itu dari Allah, dan kita mempergunakannya untuk menghasilkan hal-hal yang baik bagi orang lain, dan kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Allah. Biarlah hidup ini untuk kemuliaan Allah selama-lamanya. Haleluya. hidup hasratku